Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Baik, sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya berdoa dulu kepada ketua kelasnya. Silahkan pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bizidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah doa kita, apa saja yang keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Apakah di antara kalian ada yang nggak masuk? Ada. Ada ya? Ada yang sakit? Ada. Berarti dari sekian banyak, dari peserta 36 ini yang nggak masuk hanya 6. Berarti yang masuk 30. Yang mudah-mudahan yang lagi halangan, yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul kembali untuk belajar sama-sama. Nah, baik, sekarang Bapak sebutkan di antara kalian nama yang hadir. Ahmad Leka. Oke. Adrian. Nggak masuk ya. Adrian. Terus Aldi. Adriansa. Oh, hadir, alhamdulillah. Bintang. Hadir. Khairil. Nah. Oke ya. Berarti hanya 6 orang yang nggak masuk. Berarti selainnya itu masuk. Sekarang Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, tujuan yang pertama melalui model strategi pembelajaran informasi sosial, siswa dapat menjelaskan definisi perilaku berpoya-poya, riya, sum'ah, dan takabur dan hasad dengan benar ya. Yang kedua, melalui model strategi pembelajaran informasi sosial, siswa dapat menjelaskan. Nah, nanti menjelaskan ya. Nah, sesuai kelompoknya masing-masing. Terus yang ketiga, melalui model strategi pembelajaran informasi sosial, siswa dapat menjelaskan dampak.
Dampak negatifnya apa? Nah, itu tujuan ya. Yang keempat, melalui model strategi pembelajaran, informasi siswa dapat menjelaskan secara menghindari berpoya-poya. Nah, itu bagaimana caranya untuk menghindari berpoya-poya. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, silakan untuk berdiri ya. Berdiri semuanya. Ikut ya sama-sama. Iya. Anjing liar. Pak. Bantuan diri ya. Anjing tambah berkat bintang kita coba. Bantuan diri. Liar kan anjing. Ya tu tengah. Jalan. Jalan. Itu aja diumumkan. Diikuti ya. Iya. 7 Maju ayo. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, makasih. Oke. Sip, oke. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Baik, selanjutnya Bapak memberi motivasi untuk kalian agar selalu semangat belajarnya, untuk kedepannya kalian menjadi orang sukses ya. Amin ya Allah. Yang Amin, bisa amin, amin. membahagiakan kedua orang tuanya. Lebih-lebih jangan lupa kita selalu taat kepada Allah, rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita semuanya oleh Allah selalu dijaga, setiap detik kalian, setiap langkah kalian selalu dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum Bapak mulai, alangkah indahnya kita membaca satu surah agar kita berbarokah ya, ilmunya manfaat yang dipelajari hari ini ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari sama kedua kelasnya pimpin baca surah Al-Fil sama-sama ya, dipimpin. Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya Al-Quran, surah-surah yang dibaca tadi, kita selalu diberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, selanjutnya ya, kemarin sebelum pelajaran bab hari ini, maka yang dipelajari yang kemarin itu
Sya'ubul iman ya, tentang keimanan kita kepada Allah. Jadi alhamdulillah masih ingat rukun iman? Ingat ya, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, 2 iman malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada para rasul, 5 iman kepada hari akhir atau hari kiamat, 6 iman kepada qadar. Alhamdulillah itu keimanan kita menunjukkan, contohnya kayak kita sholat ini tuh menunjukkan bahwa kita itu iman kepada Allah. Kita ibadah itu menunjukkan bahwasanya kita itu iman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa para malaikat itu ada, yakin bahwa para utusan itu ada, terus yakin bahwa qada-qadar, ketentuan yang baik, yang buruk itu pasti ada, hari akhir itu ada. Makanya kita harus meyakini sebagai orang Islam. Ya, baik. Nah, sekarang lanjut ya. Yang bab kedua ya. Ini menjelaskan memahami hakikat dan mewujudkan tauhid. Ini yang bab 2 ini yang sebelumnya ya. Sekarang yang bab berapa? Bab 3 tentang hakikat iman. Ini tanda ini semuanya. Baca lagi Kak. Nah, di sini ada. Lancar baca San. Menjalankan hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Nah, ini sudah jelas bahwasanya kita itu tidak boleh hidup berpoya-poya ya. Maksudnya pakai menikmati apa yang diberikan Allah itu sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya jangan sampai kita diantaranya itu jangan sampai sombong ya. Terus apalagi? Jangan sampai kita iri dengki. Apalagi? Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu enggak boleh. Kalau ajaran daripada Nabi Muhammad itu enggak seperti itu, maka mudah-mudahan kalian semua bisa bisa menjalani sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam. Baik, sebelum Bapak membagikan tugas untuk kalian, ya, Bapak menjelaskan dulu biar kalian paham, ya. Diam sekali. Supaya kalian paham, nanti ketika diberi tugas oleh Bapak langsung dijawab. Putinju paham ya. Ambil aku. Lah putinju paham ambil. Bisa nampak? Menghindari hidup berpoya-poya. Menghindari. Yang contoh perilaku israf dan takabur ini diantaranya menghindari hidup berpoya-poya. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada sesuatu acara tasyukuran, lalu takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tamping perut, akhirnya tidak sanggup membiasakan makanan. Nah, ini diantaranya. Terus contoh yang perilaku israf dan tafsir, dalam berbicara berkata-kata yang tidak penting, dari perilaku secara langsung bertemu dengan lawan bicaranya ataupun
Nah, terus selanjutnya contoh perilaku israf dan tafsir dalam menampilkan, pemakaian perhiasan. Nah, itu ya. Terus selanjutnya, dampak negatif perilaku, ya, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhiratnya, saking sibuknya, tapi akhirat itu ya waktunya sholat enggak sholat, maksudnya kan, waktunya ibadah enggak ibadah, saking sibuknya mencari dunia, itu enggak boleh. Jangan sampai seperti itu. Terus selanjutnya menimbulkan sifat iri dan pamer. Nah, kalau orang-orang pamer itu berarti itu menunjukkan, ya, bahwa orang-orang itu tersebut mempunyai sifat apa? Nah, hidup berpoya-poya itu sebagian dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Maksudnya kalau hartanya bangkrut nih misalnya, itu lalu dia galau dan lain sebagainya, itu enggak boleh. Yaitu ajaran Rasulullah enggak seperti itu. Maka kita harus ikuti sesuai dengan syariat Islam. Terus dari larangan kikir itu di sini ada juga yang kikir. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya dari sifat-sifat itu. Contohnya riya dan sum'ah. Nah, itu nggak boleh diantaranya. Terus larangan riya dalam hadis Nabi Muhammad SAW apa? Ada yang bisa baca? An Mahmud ibni Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wahku ma khafu alaikum syirkul asfaru. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asgharu? Qala riya, innallaha yaqul yauma tujaza ibadat bi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tauruna bi amalikum fid dunya fanzuru hal tajidu indahum jasan. Coba baca artinya. Terus Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuan amal mereka itu. Firman-Nya, carilah manusia yang beramal di dunia, namun beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka, sementara pahala pada mereka. Oke, siap. Nah, berarti sudah jelas ya dari Muhammad bin Labib berkata Rasulullah SAW berkata syirik kecil adalah suatu yang menyakit, yang sangat berbahaya bagi kalian. Nanti kalian bisa dijawab ya masing-masing kelompok. Nah, sudah jelas. Terus macam-macam riya. Coba ada yang baca kelompok 1. Yang pertama tuh riya halis. Nah, coba. Coba baca. Melakukan manusia semata. Ini riya khalis. Terus riya syirik. Ya, kelompok berapa? 2 syirik. Tuh. Coba silakan maju bang. Anas. Suatu perbuatan karena niat
melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perlahan Allah dalam sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Oke, terima kasih Bang ya. Nah, ya ini diantaranya. Terus bentuk riya. Nah, bentuk riya yang kelompok 4. Nah, bentuk riya dibaca Bang. Di situ apa Bang? Baca. Yang riya dalam niat. Nah. Contoh seorang berkata bahwa ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk riya dalam niat. Terus yang kelompok 3. Contoh riya dalam perbuatan. Perbuatan bukan perbuatan, perbuatan ya. Nah, boleh berdiri sana boleh Bang, kalau kurang nampak Bang. Enggak apa-apa ya. Ayo, harus ada perwakilan ya. Nah, harus bisa ya. Bahwasanya kalian ini kedepannya menjadi orang sukses semua ya. Yang riya dalam perbuatan, contohnya seseorang, contoh mungkin memakai baju muslim lengkap dengan sebanyak agar disangka sebaik orang soleh. Sip. Udah oke ya, udah paham semua nih? Udah paham semua? Jadi di antaranya riya, udah jelas nih ya. Kita misalnya memakaikan sesuatu, kalau bukan karena Allah itu disebut riya, karena pengen dipuji orang, ya kan? Misalnya kalau perbuatan, pura-pura kita bersurban, ibadah, ya kan, pura-pura rajin ngaji. Sementara kalau nggak ada orang, itu malas, ya kan? Kalau ada orang pura-pura jadi orang baik, itu sebagian itu menunjukkan bahwa itu perbuatan riya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan seperti itu ya. Amin. Terus selanjutnya dampak negatif perilaku hasad. Ya. Hasad itu dampaknya. Bapak ya, Bapak bacakan. Dampak negatif perilaku hasad apa? Menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. Terus menghalangi. Terus meremehkan nikmat dari Allah. Terus itu ya dampak negatif perilaku hasad. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan seperti sifat-sifat kayak ini ya. Yang pertama, menantang takdir Allah. Bayangkan takdir Allah itu ditantang pula ya. Itu enggak boleh. Terus hati menjadi susah atau gelisah, galau. Itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya mempunyai apa? Sifat hasad. Terus yang selanjutnya, meremehkan nikmat dari Allah. Diremehkan, bayangkan nikmat Allah diremehkan. Contohnya kayak apa, Pak? Ada yang tahu contohnya yang meremehkan nikmat Allah? Bang, ada yang tahu? Ya. Yang meremehkan nikmat Allah contohnya kayak apa? Coba sebutkan ya. Ayo, Bang. Yang meremehkan, maksudnya yang menurut pemahaman kalian. Ya. Ya, meremehkan nikmat Allah contohnya kayak apa? Contoh yang meremehkan itu. Ada yang kelompok lain bisa? Oke, ya Bang ya.
Ya, harus lebih semangat, Bang. Yuk. Ayo. Contoh, seorang teman merasa iri ketika melihat kawannya mendapatkan prestasi dan berharap kawannya gagal. Itu contoh dari apa? Yang meremehkan. Maksudnya meremehkan nikmat Allah. Yang diremehkan tuh kayak apa modelnya? Yang meremehkan nikmat Allah, contohnya. Ada yang tahu kelompok 4? Hah? Ada yang tahu kelompok 1? Hah? Apa diantaranya? Enggak bersyukur nikmat Allah. Contohnya diberi kesehatan, tapi kesehatan enggak digunakan baik. Itu namanya meremehkan. Ya, diberi kesehatan, tapi enggak digunakan untuk perbuatan baik. Suruh sholat enggak mau sholat. Nah, mana? Nah, terus yang kelompok 1 contohnya kayak apa? Selain mensyukur nikmat Allah, apa? Ayo. Apa? Iya, contohnya yang untuk menurut kalian, yang memahami maksudnya nikmat Allah itu, yang meremehkan nikmat Allah itu, tahu enggak? Yang meremehkan daripada nikmat Allah, yang meremehkan selain, jawab yang pemahaman abang ya, bisa enggak? Ya. Nah, kelompok 3. Meremehkan nikmatnya Allah, Pak. Meremehkan ke atau seperti nikmat? Iya, meremehkan nikmat Allah. Iya. Orang yang tidak bersyukur, Pak. Orang yang meremehkan nikmatnya Allah tidak bersyukur. Contohnya kayak apa? Contohnya Kenapasan. Bisa berjalan, bisa makan. Contohnya kayak seperti dikasih kesempurnaan, dikasih bernapas, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak. Itu nikmatnya Allah, Pak. Siap. Oke, baik ya. Itu sebagian yang sudah dijelaskan itu. Ya, yang sudah dipaparkan oleh kawan kita itu, bahwasanya meremehkan nikmat Allah itu tidak mensyukuri nikmat Allah, terus selalu apa yang diperintahkan itu enggak dikerjakan diantaranya kan, terus lalu perbuatan maksiat dikerjakan, itu diantaranya ya. Maka mudah-mudahan kalian semua dijauhkan daripada sifat perilaku hasad. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Ya. Oke, cara menghindar sifat hasad. Ayo. Ya, Bapak bacakan dulu. Yang pertama, meyakini keadilan Allah. Yang kedua, terus menjaga atau tawadhu ya, terus senang membantu orang lain, mempererat silaturahmi, mendahulukan ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bagian dari ini kan, meyakini keadilan Allah, berarti itu Allah itu adil ya. Biasa kadang orang itu mengeluh Allah tuh nggak adil, tetangga dikasih mobil saya nggak dikasih. Itu nggak boleh seperti itu. Terus memperbanyak rasa syukur. Kita bisa minum, bisa makan, alhamdulillah, bisa sholat, alhamdulillah, bisa sekolah, alhamdulillah. Ini semua nikmat Allah. Itu bentuk syukur kalian. Terus menjaga sifat rendah. Menjaga rendah hati, maksudnya meskipun kalian dijadikan orang sukses, orang pintar, tapi enggak selalu merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya, seperti itu. Terus senang membantu orang lain. Di tetangganya ada acara, bantu. Ada potong royong, membantu kalian. Pokoknya intinya selalu membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Terus mempererat tali silaturahmi. Bahkan kalau silaturahmi itu kata sebagian ulama itu untuk dipanjangkan umur katanya, dimurahkan rezekinya kalau kita silaturahmi.
maksudnya main-main tempat kawan, ya kan? Bukan main-main jalan-jalan, bukan, tapi niatnya nilainya baik, ya kan? Silaturahmi, ya kan? Kalau ada keluarganya sakit, ziarah, ya. Nah, terus selanjutnya mendahulukan kepentingan umum. Apa pakai apa kalau kepentingan umum? Ya, ada apa-apa, ya. Misalnya kalian ada di masyarakat, oleh masyarakat kalian dipakai suruh MC mau, ya kan? Suruh azan bisa, ya kan? Suruh ceramah bisa, memberi apa? Tausiah atau di majelis taklim itu kan nggak ada tuh muslimatan kalau di kampung-kampung itu kan, atau di gang-gang tuh ada biasanya. Nah, muslimatan perempuan suruh ngisi kalian harus selagi kalian bisa. Itu yang disebut seseorang bisa membantu mendahulukan kepentingan umum ini. Oke? Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Nah, sekarang selanjutnya siapa yang bisa itu baca hadisnya? Siap? Hah? Ya, siap. Oke. Baik, sebelum ini sekarang kalian kerjakan tugas kalian. Kalian maksudnya yang kasih tugas tadi itu contohnya ditulis ya. Boleh pakai HP ya. Boleh pakai HP. Ya. Contoh itu contoh yang sekiranya paham ya. Oke. Sekarang ya. Masing-masing boleh. Contoh bukan itu ikut itu, tapi sebagian contoh-contoh yang kalian pahami. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ya, enggak maksudnya per kelompok ada perwakilan, oke? Nah, sip, kasih waktu. Enggak apa-apa. Nah, Bang, boleh tulis di sini. Ya. Oke. Cepat 10 menit waktunya. Pakai HP, enggak apa-apa, pakai HP. Pakai HP. Boleh pakai HP ya. Lihat itu contohnya. Kayak apa? Ya, sudah Bang? Ya, 10 menit. Yang udah selesai boleh ke depan. Nah, yang udah selesai enggak apa-apa, enggak harus banyak ya. Yang penting ada contohnya, Bang. Mana nih? Oh, ini. Yuk. Yang udah selesai boleh. Ayo Bang dicari Bang ya. Nah. Sesuai dengan itu ya. Kan Ria. Terus apa nih?
Sudah? Iya, enggak, itu contoh dari itu. Ada, udah tuh ya. Iya. Nah, langsung dah bang. Nah sudah, ini tidak apa-apa bang. Yang penting maju ke depan dibaca. Tuh. Ya, tak apa-apa tuh baca. Ya, ya dibaca. Contohnya ke depan. Tak apa-apa ya. Ini dibaca. Ini baca dulu. Hasad ada. Ya langsung. Hasad adalah sifat iri atau dengki, yaitu Ayo, merasa kelompok. tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat tersebut hilang darinya. Contoh, seorang teman merasa iri ketika melihat kawannya mendapatkan prestasi dan berharap kawannya gagal. Sip. Oke. Terus siapa lagi? Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke. Ya, selanjutnya. Ya. Ayo yang kelompok. Nah, itu aja bang. Itu aja bang. Jawabannya itu aja. Maju baca. Oke, sip. Hah? Hah? Di kelompok. Iya, kelompok. Perkenalkan, saya Satria Wijaya dari kelompok 1. Hmm. Ingin menjawab contoh. Contoh berfoya-foya menurut Islam adalah menghamburkan harta untuk kesenangan duniawi yang berlebihan seperti mengoleksi barang-barang mewah, membeli makanan mahal tanpa kebutuhan atau memboroskan uang untuk hal yang tidak penting. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih bang ya. Yuk tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 yang belum, kelompok 2 sama 3. Hah? Siap. Oke. Yuk. Oke bang. Baca ini lo. Oke ya. Sampai sini lo dengan lain menerima kebenaran contoh tersebut. Nah, yuk lanjut bang. Berarti sisa 2 kelompok. Nah. Baca dari mana? Dari mana baca? Sudah siap? Ayo. Takabur. Perkenalan lo. Oh. Nah. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin membaca sifat takabur. Takabur adalah sifat sombong atau merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Orang yang takabur sering merendahkan orang lain dan tidak menerima kebenaran. Contoh, suka menguji diri dan memegang diri harta ilmu, selalu ingin dipuji. 2, memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. 3, meremehkan atau merendahkan orang lain. 4, memandang muka ketika berteman orang lain. Sekian dari saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih bang.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 ya. Ya, siap. Sip. Terima kasih Bang ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ia adalah sifat yang pamer dan keinginan untuk mendapatkan pujian serta kedudukan dari orang lain. Baik, terima kasih Bang ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah ya, terjawab semua. Baik. Harapan Bapak ya. Harapan Bapak untuk kalian lebih semangat lagi ya untuk belajar. Mudah-mudahan tadi yang sudah dipelajari bermanfaat untuk kita semua ya. Sehingga kalian semua dijauhkan daripada sifat riya, apalagi sum'ah, dengki, hasad dan lain sebagainya yang sesuai dengan bab yang tadi yang dijelaskan. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, nanti untuk pelajaran selanjutnya kalian lebih semangat lagi ya. Lebih lebih semangat, lebih rajin lagi untuk membaca bukunya agar kalian bisa memahami ketika dijelaskan. Baik, mungkin sekarang ya kita sebelum selesai menutup doa, maka kita membacakan doa ya, membacakan doa agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin innal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.